Teman-teman Rainer Budiarto, teman-teman saya mau sharing pengalaman saya menggunakan pembayaran, melakukan pembayaran dengan Kris Neo, metode Kris QR Neo Bank. Kris itu pokoknya kan platformnya pemerintah, jadi pemerintah RI punya, cuman tetap aja untuk Kris kayaknya ada yang kerja sama dengan bank tertentu gitu. Kecuali yang merchant-merchant besar seperti hyper, seperti supermarket besar, atau enggak ini yang terkenal tuh merchant food, merchant food yang terkenal itu pasti udah kerja sama sama semua bank. Tapi teman-teman kalau mau pakai Kris Neo Bank gitu, atau mau pakai Kris apapun, bank apapun, atau penyedia layanan keuangan apapun, teman-teman yang penting tinggal nanya ke merchant bisa nggak pakai Kris kayak gitu. Kalau dia bilang bisa pakai Kris, nggak nyebut Kris apa gitu, nggak nyebut Kris bank tertentu atau platform apa, ya udah artinya bisa semua Kris kayak gitu. Saya mau sharing itu, saya kan pakai Kris Neo sering karena saya nasabah Neobank, loyal saya sama Neobank. Nah itu saya punya pengalaman, kalau Kris itu kan pakai dua sisi jaringan kan, jaringan kita, signal handphone kita yang melakukan scan QR, sama jaringan dari penjual kan. Kalau dari kita nih, kita tinggal lihat nih jaringan internet kita oke gak. Kalau oke, proceed ya, kita proses lanjut. Tapi kalau kita lagi belum oke, kita cari jaringan dulu. Itu jaringan dari sisi kita. Kalau dari jaringan ininya, penjual juga itu harus yakin dia bisa, tandanya penjual bisa proses pembayaran Kris tuh, dia bisa print ini barcode. Kalau dia bisa print barcode, artinya jaringannya dia kelihatannya normal gitu. Tapi ada juga saya pengalaman pakai Kris Neo gitu, dia bisa keluarin ini barcode-nya dia bisa gitu keluar, tapi tahu-tahu error networknya dia buat penyedia layanan pembayaran itu dia seperti EDC kan, dia seperti EDC-nya itu EDC dari bank mana. Tapi kalau udah kerja sama misal Neobank, dia itu bisa jadi bisa dipakai gitu, EDC-nya mana dari bank apa bisa dipakai. Nah saya pernah ngalamin, dari saya udah sukses. Ya makanya saya pesan ke teman-teman, kalau teman-teman sudah membayar pakai Kris nih contohnya, atau pembayaran apapun sudah sukses, dalam hal ini saya pakai Kris Neo, di capture teman-teman. Kalau teman-teman udah capture, aman. Tapi kan bisa lihat di story sebetulnya kan. Anggaplah tapi ada tulisan payment success waktu setelah pembayaran kan, dari waktu selesai masukin PIN dan sukses kan, teman-teman saran saya capture langsung. Nah saya pernah ngalamin, saya udah ini sukses gitu, saya belum capture, cuman dari mesin EDC-nya itu setelah scan barcode belum keluar approvalnya. Tapi dia bilang kasirnya bilang, ini jaringannya dia error. Wah ya udah, yang penting yang saya udah lakuin tugas saya udah benar, udah sukses. Jadi hanya pembukuan di banknya dia, di aplikasi, di sistemnya dia, bahwa ini sudah terlaksana. Jadi kalau itu belum ada approval, itu khawatirnya belum masuk ke pembukuan banknya penjual. Akibatnya takutnya pembukuannya oleng. Pembukuannya dia itu masih minus kayak gitu teman-teman. Jadi saya pernah ngalamin kayak gitu. Dia ngakuin dia error. Ya udah akhirnya saya nungguin aja. Saya kasihan. Tadinya saya sebenarnya bisa tinggalin juga. Saya tinggalin nomor handphone, nomor rekening, nama. Dia mau foto KTP, dan saya bilang, saya pesan kalau mau nanti ada perlu bantuan saya akan bantu kayak gitu teman-teman. Ini kalau saya lakuinnya itu soalnya saya kasihan juga ke dia kan, dan dia udah mau lepasin barang ke saya kan. Tapi kan kalau dia sampai nombok atau ada masalah kan nggak tahu kan. Nah dia bilang EDC-nya ini yang in charge-nya itu EDC yang terkait yang ini, dia bilang, karena ini kan store gede kan, supermarket gede. Kalau yang di mananya, yang di itunya, di sentralnya dia itu masih gabungan dari mana
gitu. Makanya menurut dia ya harus beres dulu yang di sini kayak gitu. Cuman ya udah, dia udah ngelihat saya punya ini, saya udah kirim ke dia nomor WhatsApp saya kirim ke dia sama screenshot nomor referensi transaksi semua ke dia. Dia sebenarnya lebih tenang, agak lega, dia bilang kalau mau jalan, cuman udah saya lagi ada waktu, saya lagi bisa nunggu, saya nunggu sampai nanti ada approval code. Nah saya habis itu ada pembayaran lagi kan, akhirnya dia pakai EDC lain, bank lain, cepet. Jadi emang dari internal bank penyedia EDC-nya itu yang lagi error, jadi tapi dia pakai bank lain normal kayak gitu teman-teman. Nah yang dari sisi kitanya jangan lupa screenshot bukti sukses pembayaran kayak gitu. Tapi jadi kita tenang aja, pokoknya kita mastiin internet normal, ada saldo. Ini tips pembayaran pakai kris ya, QR kris itu, internet kita normal, saldo kita ada, pembayaran sukses, nggak lupa PIN, nggak lupa password kita, udah nggak ada masalah. Sama kalau lagi error tuh nggak enaknya kalau orang di belakang tuh ngantri tuh, nanti dia klakson tot gitu ya nggak tahu ya, nunggu paling dia harus kasir lain. Tapi kalau kitanya udah sukses seperti saya ngalamin, ya udah nanti dia tutup sementara, close bill dulu, tapi masih terhutang kan, masih terhutang, dan dia belum ada pembatalan karena barang saya tarik keluar, belum ada pembatalan, tapi dia close dulu, jadi sampai terhutang. Nggak tahu sistem internetnya dia yang tahu. Pengguna lain, pembeli lain ngantri di belakang, tetap lanjutin ke dia, dan saya masih nunggu di kasirnya itu. Tapi nggak ada apa-apa, malah jadi kenal, malah jadi kita berhubungan baik kan. Apalagi kalau saya sering bertransaksi di supermarket tersebut contohnya. Gitu teman-teman yang saya mau bagikan. Jadi teman-teman jangan ragu pakai kris apapun. Dalam hal ini yang saya rekomendasikan pakai kris Neo. Teman-teman yang mau daftar pembukaan rekening Neo karena banyak keuntungan di Neobank, ada di deskripsi untuk link pembukaannya. Jangan ragu untuk membuka, percaya Neobank. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Itu yang saya mau bagikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Bye bye teman-teman.